Saudara, kasus pembunuhan anak perempuan di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara yang terjadi pada Jumat pagi 5 September menghebohkan warga sekitar. Polisi sudah menangkap terduga pelaku sesaat setelah kejadian. Dalam ambulans yang membawa jenazah anaknya, ayah korban merekam kemarahannya pada pelaku yang membunuh putri kesayangannya. Jenazah korban dibawa ke rumah duka di Desa Hakam Bololi, Kecamatan Polipolia, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Jumat pagi 5 September. Korban pembunuhan berusia 10 tahun. Sementara pelaku berusia 18 tahun tinggal di kampung sebelah dekat rumah korban. Menurut polisi, korban sedang berangkat mengaji saat dihadang pelaku yang membawa parang. Korban lari ke arah kebun dan dilukai pelaku. Dari keterangan pelaku, motifnya nekat menghabisi nyawa korban karena dendam sering diejek. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan kami terhadap pelaku mengatakan bahwa sebelumnya pelaku ini sempat diejek oleh korban. Akan tetapi nanti kami akan coba dalamin lagi terhadap keterangan pelaku. Kita baru dapat dari keterangan pelaku terhadap apa motif pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Tetapi polisi terus mendalami kasus untuk membuktikan keterangan pelaku dan mencari motif lain. Muzakir Aziz, Kompas TV, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Seorang satpam di perumahan Mekarjaya, Sukmajaya, Depok dianiaya seorang pengendara motor. Penganiayaan dipicu pelaku kesal karena portal masuk perumahan sudah ditutup saat ia hendak keluar. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang security yang sudah lanjut usia dianiaya hingga tersungkur oleh seorang pengemudi motor. Kasus bermula saat pengemudi motor hendak keluar perumahan di Sukmajaya, Depok dan memaksa security untuk membuka portal yang sudah ditutup pukul 22 waktu Indonesia Barat. Keduanya terlibat cekcok hingga korban dianiaya. Pak Satpam itu lagi ini apa itu portal. Portal nggak masuk, ada ya ininya nggak bisa masuk. Ini Pak mau lewat, kata Pak Naing mau lewat, cuman kata dia udah lewat aja sana, ini lagi mau dibetulin kayak gitu kan. Kasus ini ditangani Polsek Sukmajaya dan Polres Metro Depok. Polisi sudah mengantongi identitas pelaku penganiayaan. Ya, saat ini pelaku memang sudah teridentifikasi, memang tinggal di daerah tersebut dan korban sudah membuat laporan di Polsek Sukmajaya dan saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Akibat dianiaya, korban mengalami luka di wajah dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Pemadam kebakaran mengevakuasi seorang remaja yang terjatuh ke dalam sumur sedalam 12 meter di Dusun Sedai Utara, Desa Kediri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dramatis. Momen saat petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang remaja yang terjatuh ke dalam sumur. Korban berhasil diangkat dari sumur sedalam 12 meter dalam kondisi selamat. Saat evakuasi, petugas damkar memakai selang sepanjang 26 meter untuk mengikat dan seorang petugas damkar juga turun ke dalam sumur. Kami temukan korban tersebut, alhamdulillah masih selamat dan masih bisa diajak komunikasi, dan kami langsung mengambil tindakan untuk melakukan evakuasi. Korban diduga terpleset saat hendak menimba air dekat rumahnya di Dusun Sedai Utara, Desa Kediri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Usai berhasil dievakuasi, korban yang trauma langsung ditangani pihak keluarga. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Lombok Barat.
Sepekan hilang, seekor macan tutul yang kabur dari kandang karantina di objek wisata Lembang Park and Zoo Bandung Barat masih belum ditemukan. Diduga macan tutul kabur ke arah hutan di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Sudah 10 hari, macan tutul jantan berusia 3 tahun yang dititipkan di Lembang Park Zoo masih dicari keberadaannya. Upaya memancing macan dengan umpan makanan ternyata belum membuahkan hasil. Berdasarkan jejak kaki, petugas BKSDA menduga macan tutul sudah keluar dari area Lembang Park and Zoo menuju ke arah hutan di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Kami curigai, ternyata 3 jalur itu mengarah semuanya ke hutan lindung di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Dan ketika kami observasi pun ada beberapa tanda-tanda seperti jejak kaki ya, meskipun itu terlihat sudah lama. Buntut dari kaburnya macan tutul ini, Lembang Park and Zoo belum menerima kunjungan wisatawan. Wisatawan yang datang harus putar arah dikarenakan petugas gabungan masih melakukan penyisiran. Memang kami terpaksa harus tutup selama seminggu karena pencarian macan tutul ini, tapi untuk perawatan hewan, penjagaan hewan dan pakan hewan, insya Allah semua terjaga dengan baik. Jadi tidak ada yang dikurangi. Sebelumnya, macan tutul ini dititipkan ke Lembang Park and Zoo Bandung Barat setelah dievakuasi usai masuk ke Balai Desa Kuta Mandarakan, Kuningan, Jawa Barat pada 26 Agustus lalu. Namun, baru 2 hari dititipkan, macan tutul ini kabur dari kandang karantina di Lembang Park Zoo. Tim Liputan, Kompas TV. Seorang petani di Lampung Barat terluka karena diserang harimau Sumatera saat dalam perjalanan pulang dari kebun. Serangan harimau ini terjadi saat korban melintas di kawasan hutan Gunung Sekincau. Amir, seorang petani di Lampung Barat, harus menjalani perawatan di puskesmas akibat terluka di bagian leher dan punggung karena serangan harimau Sumatera. Serangan ini dialami Amir saat dirinya dan sang anak dalam perjalanan pulang dari berkebun menggunakan motor. Saat melintas di kawasan Gunung Sekincau di Pekon 3 Jaya, tiba-tiba seekor harimau Sumatera menyerang Amir. Beruntung saat itu sang anak berhasil mengusir harimau sehingga nyawa Amir masih dapat terselamatkan. Itu boncengan motor berdua dengan anaknya. Iya. Bapaknya ini yang dibonceng. Jadi bapaknya yang kena tergantung. Di korban termasuk sehat cuma luka di kepala dan ada bekas cakaran di belakang. Harimau yang menyerang Amir ini diduga merupakan harimau Sumatera yang berada di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan. Diduga Amir dan anaknya saat itu melintas di wilayah jelajah harimau. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi warga dan wisatawan meletakkan lilin dan bunga di dekat lokasi kecelakaan tram wisata di kota Lisbon, Portugal yang menewaskan 16 orang.